Debu berhamburan di sekeliling, seolah-olah menjulang hingga 10.000 meter. Debu itu menutupi seluruh pandangan semua orang. Orang-orang yang hadir hanya bisa samar-samar melihat sebuah bayangan besar, siluet raksasa. Gustav menahan napas. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan dan garis keturunan Xiao Huang berasal dari seorang tokoh besar yang bersemayam di kuburan reinkarnasi. Sejak awal dia sudah ditakdirkan untuk luar biasa. Bahkan Lin Qingxuan pernah mengatakan kalau Xiao Huang akan mengalami banyak kali evolusi, dan setiap evolusinya akan semakin menakutkan. Kali ini, evolusi yang terjadi bisa dibilang melawan hukum langit. Tetua kedua dan ketiga dari klan darah roh tentu juga menyadari adanya aura aneh dalam debu pekat itu. Keduanya mengernyit dalam-dalam dan bergumam, "Apa-apaan ini? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Seperti suara auman binatang buas. Jangan-jangan bocah itu memanggil seekor iblis buas." Bahkan tetua pertama dari luar lingkaran pertempuran juga menyadari ada yang aneh. Aura dari dalam debu itu membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan bisa dikatakan mengancam dirinya. Di antara semua orang, hanya Moning yang tahu pasti apa yang ada di balik bayangan dalam debu itu. Itu Xiao Huang. Namun tubuh Xiao Huang sebelumnya tidak sebesar itu. Dengan kekuatan tingkat alam Kaisar Dewa, Moning mencoba menembus pandangan melalui debu tebal, namun tidak berhasil sama sekali. Tapi samar-samar dia bisa merasakan kalau tubuh Xiao Huang sangat tidak stabil. Bahkan tubuhnya terkadang mengecil dan membesar. Gustav pun tentu menyadarinya, karena dia dan Xiao Huang terhubung secara spiritual. Dia bisa merasakan kalau Xiao Huang sedang berjuang melawan sesuatu dari dalam dirinya. Saat Gustav hendak maju membantu, sepasang mata merah darah tiba-tiba menatap langsung ke arahnya. Suara berat pun terdengar, "Jangan mendekat, beri aku waktu 3 detik. Gustav tercengang, karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari mata merah itu. Bahkan bisa dikatakan terasa asing. Dari balik debu, suara binatang buas terus terdengar, ganas dan menggeram. Seluruh tanah di wilayah tengah bergetar hebat. Tetua kedua dan tetua ketiga dari klan darah roh semakin merasa tidak nyaman. Mereka saling melirik dan mata mereka menunjukkan keputusan yang bulat. Apapun, makhluk yang ada di dalam harus segera dibunuh. Tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Detik berikutnya, 2 sosok melesat menuju pusaran debu. Namun belum sempat mereka masuk, sebuah auman dahsyat mengguncang langit. Tubuh 2 sosok itu terlempar seketika, dan kekuatan benturan itu hampir membuat tubuh mereka mati rasa. Beruntung mereka berada di tingkat alam Kaisar Dewa, sehingga mampu menstabilkan tubuh dengan menginjakkan kaki ke tanah. Di saat yang sama, angin kencang bertiup, dan debu langsung tersapu bersih. Bayangan gelap pun terlihat jelas, dan ketika mereka melihat makhluk di depan mata mereka, seluruh tubuh mereka membeku. Yang mereka lihat adalah seekor binatang buas raksasa setinggi 3 meter. Di bawah kakinya terdapat tanda darah. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah darah yang berdiri tegak seperti pedang spiritual, tajam, hingga bisa menembus logam dan batu. Dengan tanda darah di dahinya, seolah menjadi perwujudan dari jalur iblis. Aura darah yang menyelimuti tubuhnya begitu mengerikan. Cakar dinginnya menyentuh tanah dan bahkan bisa membuat orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Tatapan semua orang terarah ke kepalanya. Binatang itu terlihat mirip dengan singa jantan purba yang bangkit dari zaman kuno. Terutama sepasang matanya, satu biru, satu merah. Mata merahnya membawa tanda dari neraka. Hanya dengan satu tatapan, siapapun yang melihat akan langsung merasa ketakutan luar biasa. Dari kejauhan, mata tetua pertama dari klan darah roh yang selama ini tampak tenang dan bermartabat seperti seorang bijak, langsung menyempit tajam. Dia bisa merasakan dengan sangat jelas
kalau ancaman dari makhluk itu semakin nyata. Yang paling mengerikan adalah aura dari binatang buas ini sama sekali bukan berasal dari Gunung Kunlun. Makhluk ini bukan dari dunia ini, bahkan bisa dikatakan berada di atas kelan darah roh. Tetapi bagaimana mungkin? Ji King, Mo Ning, dan yang lainnya pun terpaku pada makhluk raksasa itu. Alis indah Mo Ning berkerut. Dia bergumam pelan, kemudian melirik Gustaf seolah ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia mengurungkan niatnya. Sementara itu, Ji King semakin terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau di sisi Aldren Ye ternyata ada makhluk raksasa seperti itu. Yang paling mencengangkan adalah makhluk itu benar-benar nyata. Bagaimana mungkin Aldren Ye bisa membawa makhluk semacam itu di sisinya? Pada saat itu, Ji King hanya merasa kalau Aldren Ye adalah pria yang penuh misteri. Di tengah tatapan semua orang, makhluk raksasa itu tidak bergerak. Hanya saja matanya tertuju kepada Gustaf. Dia menatap Gustaf tanpa berkedip. Tatapannya sangat rumit. Ada rasa hormat dan juga kegembiraan. Ketika Gustaf melihat wujud Xiao Huang setelah berevolusi, dia benar-benar terkejut. Xiao Huang? Siapa yang bisa menyangka kalau makhluk kecil sebesar anak kucing itu kini bisa berubah menjadi seperti ini? Bahkan Gustaf bisa merasakan kalau aura dari tubuh Xiao Huang sudah tidak kalah dibanding tingkat alam kaisar dewa. Sekarang, tingkat kekuatan Xiao Huang sudah cukup untuk bertarung bersama Gustaf dan menghabisi dua tetua klan darah roh. Ketika Xiao Huang mendengar panggilan Gustaf, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Wujud seperti ini terasa jauh lebih nyaman, tetapi evolusi ini belum stabil. Kita harus selesaikan ini secepatnya. Ada orang-orang buta yang berani menindasmu. Hari ini, biar aku tunjukkan kepada mereka apa arti darah keturunan binatang ilahi kuno." Begitu ucapannya selesai, Xiao Huang membuka mulut lebarnya dan menyemburkan semburan api besar. Api itu seolah menyapu langit, dan pada saat yang sama dari mulutnya juga terlontar sebuah pedang petir. Di bawah aliran pedang petir itu, api membentuk sungai api dan membakar sepanjang jalan, termasuk formasi pedang dan tanah di sekitarnya. Tetua kedua klan darah roh berteriak rendah, "Binatang kurang ajar!" Dia mengayunkan pedang panjang untuk menahan sementara serangan itu, lalu melompat mundur menjauh. Dari kejauhan, dia menoleh dan melihat kalau formasi pedang yang dia dan tetua ketiga susun sudah terbakar habis dan berubah menjadi kehampaan total. Tetua ketiga mengayunkan sebuah pukulan kuat sambil menabrak cakar Xiao Huang. Benturan hebat membuat Xiao Huang terdorong mundur, namun cakar Xiao Huang juga berhasil mencakar tubuh tetua ketiga. Dari luka cakaran itu langsung muncul cahaya merah darah aneh yang memaksa tetua ketiga untuk segera mengerahkan kekuatan untuk menekan luka tersebut. Tentu saja Gustaf tidak akan hanya berdiam diri. Kekuatan bayangan yang sebelumnya dia dapatkan belum sepenuhnya hilang. Jadi dia berkata, "Xiao Huang, hitung aku juga. Ayo, kita habisi dua orang tua bangka ini bersama-sama." Dia mengayunkan kedua tangannya hingga menyemburkan petir ilahi dan gelombang tombak ke segala arah, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dari dalam tubuhnya, naga darah mengaum keras, lalu melesat keluar sekali lagi, seperti makhluk purba yang bangkit dari masa lalu dan mengguncang dunia atas dan juga bawah. Serangan ini adalah jurus gabungan yang dia pelajari dari Lin King Xuan. Digabungkan dengan kekuatan naga darah, hasilnya menjadi sangat kuat. Hanya saja Gustaf belum pernah menggunakannya hingga sekarang. Tetua ketiga klan darah roh menggeram marah. "Aku tidak percaya. Setelah bertahun-tahun berlatih, aku masih belum bisa menghabisi bocah ini." Dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju, lalu menebaskan pedangnya ke udara. Pedang itu dipenuhi dengan makna hukum besar, lalu menghujam ke bawah, membelah udara, dan memunculkan rantai hukum.
yang langsung mengikat Xiao Huang dan berusaha menyerang Gustaf. Namun Gustaf menggenggam tombak pembunuh 9 neraka dan menggunakannya untuk memutuskan rantai hukum yang terbang ke arahnya. Lalu dia mengangkat senjata itu ke langit dan melesatkan sebuah serangan hebat. Niat tombaknya mengalir deras, berubah menjadi ratusan kilat yang menggelegar ke bawah. Saat ini kilatan petir terus menyambar, memaksa tetua ketiga melompat dan menghindar. Dalam proses menghindar, kontrolnya atas rantai hukum melemah, sehingga memberi kesempatan bagi Xiao Huang untuk membebaskan diri. Xiao Huang langsung melompat. Dia membuka mulut raksasanya dan mata birunya memancarkan kekuatan yang sangat brutal. Tetua ketiga klan darah roh merasa ada yang tidak beres. Dia segera membentuk sebuah jurus pedang hijau untuk membendung petir dari mata Xiao Huang. Bahkan dia berhasil menekan kekuatan petir tersebut. Dia menatap Xiao Huang dan mencibir dingin. Kau pikir seekor binatang sampah sepertimu bisa menguasai segalanya? Garis keturunan klan darah roh kami lebih unggul dibanding semua garis keturunan binatang buas. Kau bukan siapa-siapa. Hari ini akan kukirim kau kembali ke reinkarnasi. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar. Oh ya? Tetua ketiga klan darah roh tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka kalau makhluk buas ini bisa bicara. Yang paling mengerikan adalah hanya 2 kata saja sudah membuatnya merasa takut. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia melihat kalau mata biru dari makhluk raksasa ini tertutup, dan kini hanya tinggal 1 mata yang terbuka. Dan dari mata itu terpancar cahaya merah yang dingin dan menusuk. Di dalam pupil merah itu tampak rune-rune yang berputar dengan cepat. Tetua ketiga menjadi panik. Ini, apa-apaan ini? Sebelum dia sempat bereaksi, rune dari pupil merah itu langsung melesat keluar. Mereka berubah menjadi jaring merah besar yang menjebak tetua ketiga klan darah roh. Jaring merah itu terus menyusut. Mata tetua ketiga membelalak. Dia mencoba untuk melarikan diri dan berusaha merobek jaring itu, namun tidak bisa sama sekali. Kekuatan ini bahkan menekan kekuatan darah roh miliknya. Tetua ketiga ketakutan. Tidak mungkin. Sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, jaring itu langsung mengikis lengannya hingga tinggal tulang putih, lalu menggigitnya dengan keras. Suara tulang yang patah dan hancur bergema di udara. Teriakan memilukan dari tetua ketiga juga menggema tanpa henti. Di sisi lain, tetua kedua klan darah roh tertahan oleh Gustaf dan tombak pembunuh 9 neraka. Lautan pedang biru yang dia lepaskan tidak bisa bergerak maju setengah langkah pun. Tetua kedua berseru, "Berani sekali, makhluk kecil sialan. Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Setengah tubuh tetua ketiga kini hampir terbelah, pemandangannya sangat mengenaskan. Darah merah menyala mengalir dari sisa tubuhnya. Dengan putus asa, dia mengayunkan pedang suci, lalu mengeluarkan setetes darah esensi yang dia tamparkan ke dahinya. Cahaya pedang menuruni langit seperti hujan deras, lalu perlahan membentuk seekor binatang buas dari api yang cahayanya begitu menyilaukan. Cahaya itu seperti ratusan bulan meledak sekaligus, dan energi darah merah tidak berujung pun meledak habis-habisan. Ini adalah jurus pamungkasnya, membakar darah esensi dan kultivasi. Dia tidak punya pilihan lain. Siapa sangka, 1 orang dan 1 binatang buas saja bisa menghancurkan ketenangan alam rahasia darah roh, bahkan membantai begitu banyak orang. Di kejauhan, tetua pertama klan darah roh mengepalkan tinjunya erat-erat. Bocah itu begitu luar biasa. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Aku harus turun tangan sendiri. Sekalipun harus mengambil resiko mempercepat kemunduran kekuatanku, aku harus membunuhnya. Kalau dia berhasil menembus ke tahap alam Daiyuan, lalu dikombinasikan dengan makhluk buas itu, aku tidak akan bisa lagi menekannya. Alam Daiyuan dan alam Kaisar Dewa, meskipun keduanya hanya selisih 1 tingkat besar, namun begitu Gustaf mencapai alam Daiyuan tingkat 1, maka tetua pertama yang sudah di tahap alam Kaisar Dewa pun
tidak akan berdaya menghadapinya. Kalau Gustav menembus alam Kaisar Dewa, mungkin Gustav bisa membunuh langsung para ahli puncak di alam Kaisar Dewa tahap akhir. Tetua pertama klan darah roh tidak ragu lagi. Dia langsung mengambil sebutir pil dan bersiap untuk meminumnya. Di antara kedua alisnya tampak berkedip pola kuno yang misterius. Namun, semua ini tidak luput dari pengamatan Mo Ning. Meski pandangannya tertuju pada Gustav, tapi dari sudut matanya dia selalu memperhatikan tetua pertama klan darah roh yang memiliki aura keabadian itu. Orang inilah ancaman terbesar dalam seluruh alam rahasia darah roh ini. Melihat tetua pertama hendak menelan pil dan menyerang Gustav, Mo Ning tidak bisa lagi tinggal diam. Dia langsung melompat ke hadapan tetua pertama sambil berseru, "2 lawan 2 itu adil. Kalau kau ikut campur, apakah kau tidak malu? Atau memang kau ini orang tua yang tidak tahu malu?" Nada suara Mo Ning penuh keberanian tanpa rasa takut sedikit pun. Tetua pertama menatap perempuan berbaju merah di depannya. Dia sempat terkejut sesaat lalu tertawa dingin. Seorang wanita di tahap alam awal, alam Kaisar Dewa. Kau pikir kau bisa menghalangi aku? Kalau kau tahu diri, cepat pergi dari sini. Baginya Mo Ning memang berada satu tingkat lebih tinggi dari Gustav. Tetapi bukan ancaman nyata. Yang penting sekarang adalah menyingkirkan Gustav lebih dulu. Mo Ning berseru, "Jangan minum itu." Dia menyerang langsung dan mencoba menghalangi tetua pertama menelan pil tersebut. Dia tahu dengan sangat jelas kalau kekuatan klan darah roh sebenarnya sedang ditekan oleh alam ini dan pil itu digunakan untuk membatalkan penekanan tersebut. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Meskipun Mo Ning berusaha sekuat tenaga, tetua pertama tetap dengan mudah bisa menepisnya, lalu langsung menelan pil itu. Dalam sekejap, aura kekuatan hukum surgawi menyebar dengan dahsyat. Langit dan bumi berguncang seolah-olah hendak bersujud pada sosok kuat di ranah alam Kaisar Dewa ini. Kekuatan alam saling berputar dan berubah menjadi petir-petir yang mengelilingi tubuh tetua pertama klan darah roh, seakan sedang menyembahnya. Rambut putihnya berkibar liar, tatapan matanya kosong, terlihat sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura darah roh, bagaikan iblis dari neraka. Pancaran cahaya yang menyilaukan menyeruak, seolah ratusan matahari tergantung di hadapannya, menyala-nyala, seakan menelan seluruh kekuatan dalam alam rahasia darah roh. Tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat menyerap kekuatan dari langit dan bumi. Namun tetua pertama ini menyerap langsung kekuatan rahasia dari seluruh dimensi. Sangat mengerikan, seakan-akan hendak menghancurkan semua penghalang. Melihat pemandangan itu, raut wajah Mo Ning pun berubah menjadi panik. Yang ditakutkannya akhirnya datang juga. Dia tahu tidak mungkin dia bisa menghentikan itu. Gustav dan Xiao Huang pun mustahil melawan. Satu-satunya harapan hanyalah meminjam kekuatan dari makam reinkarnasi. Mo Ning berseru, "Tuan makam, hati-hati." Pada saat itu, Gustav di tengah pertempuran pun menyadari perubahan drastis pada aura di sekelilingnya. Seluruh kekuatan alam rahasia darah roh seolah sudah terkunci. Tetua ketiga berteriak penuh semangat, "Makhluk kecil, kau mati kali ini." Dia merasa dirinya akan selamat. Namun di detik berikutnya, Gustav langsung menusukkan tombaknya ke arah tetua ketiga sambil berkata, "Siapapun yang datang, tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu." Gustav sangat sadar, hanya melawan 2 orang saja, dia dan Xiao Huang sudah begitu kewalahan. Kalau ditambah tetua pertama, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Dia harus segera menyingkirkan salah satu lawan. Namun sebelum tombaknya menghantam sasaran, aura penindas dari ranah alam Kaisar Dewa menggelombang bagai tsunami dan menyerbu ke arahnya. Kekuatan itu terlalu mengerikan, seolah menguasai segalanya. Ji Si King, Ye Luo dan Ye Ling Tian hampir tidak bisa bernapas.
Tombak pembunuh 9 neraka milik Gustav pun seakan membeku dan tidak bisa bergerak maju. Saat ini terdengar suara, "Orangku, ingin kau bunuh juga? Serangga rendahan, kau pikir kekuatan klan darah roh hanya segini?" Tekanan itu semakin mengerikan. Satu sosok mengambang di udara berdiri di hadapan tetua ketiga yang terluka. Dialah tetua pertama. Dengan kedua tangan bersedekap di belakang, kekuatan dahsyat membentangkan lengan jubahnya dan dia berbicara dingin. "Sekarang, berani kau ulangi kata-katamu barusan?" Gustav tidak menjawab, tatapannya tetap sedingin es. Dia sedang memikirkan cara untuk menghadapi semua ini.